Halo Sobat Donghua, pasti kalian pada penasaran kan dengan keseruan BTT Harana Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa sejak memasuki retakan terakhir, mereka sebenarnya telah terperangkap dalam mimpi atau ilusi tingkat sangat tinggi. Dia bahkan menghadapi Susu yang ternyata hanyalah proyeksi ingatan dan pecahan jiwa di dalam mimpinya sendiri. Dengan menembus batas mimpi, Xiaoyan berhasil terbangun dan membangunkan rekan-rekannya satu persatu. Namun masalah belum berakhir. Meski Gouyan memastikan tempat itu adalah dunia nyata tanpa larangan ruang, firasat Xiaoyan justru semakin kuat, menandakan bahwa bahaya sesungguhnya belum muncul dan mereka mungkin masih berada di dalam perangkap yang lebih dalam. Xiaoyan mengingat kembali mimpi yang baru saja dia alami. Semakin dipikirkan, semakin kuat rasa janggal yang muncul di hatinya. Mimpi itu datang terlalu tiba-tiba, terlalu jelas, seolah memang sengaja diciptakan. Dia pun mulai mempertanyakan satu hal, apakah semua itu merupakan bagian dari ujian di dalam tempat rahasia ini? Namun justru disitulah keanehannya. Jika itu benar-benar ujian, maka cara memecahkannya terasa terlalu mudah. Tidak ada tekanan nyata, tidak ada perlawanan berarti. Rasa tidak masuk akal itu membuat Xiaoyan diliputi kebingungan yang sulit dijelaskan. Keraguannya semakin besar ketika dia menyadari bahwa pemandangan di sekeliling mereka sama sekali tidak berubah. Segalanya tetap sunyi, tetap stagnan, seolah waktu berhenti. Hal itu membuat Xiaoyan mulai meragukan satu kemungkinan yang paling berbahaya. Mungkin saja dia belum benar-benar keluar dari mimpi. Suan Huang sempat mengusulkan untuk memeriksa area sekitar. Namun Xiaoyan menahannya. Dia merasa situasi ini tidak sesederhana yang terlihat. Mereka sudah berada di dalam tempat rahasia milik penguasa mimpi ilusi. Sebuah wilayah di mana setiap langkah bisa menentukan hidup dan mati. Meski belum tampak bahaya apapun, naluri Xiaoyan justru merasakan tekanan samar yang terus menekan kesadarannya. Dia tahu tingkat bahaya tempat ini sama sekali tidak rendah. Justru saat keadaan terlihat aman dan tenang, kewaspadaan harus ditingkatkan berkali-kali lipat. Dalam benaknya, posisi mereka saat ini bagaikan gelembung udara di dalam air. Selama belum tersentuh, semuanya tampak baik-baik saja. Namun sekali pecah, bencana akan datang tanpa ampun. Dia juga merasa janggal dengan kesunyian di tempat ini. Begitu banyak makhluk dari dunia pegunungan dan lautan serta para ahli dari dunia lain telah memasuki tempat rahasia ini. Namun tidak ada satupun tanda keberadaan mereka. Kesunyian seperti ini terasa terlalu abnormal. Meski telah mendapatkan konfirmasi dari Gouyan, Xiaoyan tetap memilih mempercayai instingnya sendiri. Dan pada akhirnya, Suan Huang memutuskan untuk mencoba melangkah lebih dulu. Saat Suan Huang maju, tidak ada perubahan apapun. Hingga pada detik berikutnya, tubuhnya menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh ruang kosong. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Situasi ini telah sepenuhnya berada di luar kendali. Dia segera mengambil tindakan pencegahan dengan mengamankan Long Yi ke dalam pagoda emas. Kini dia memahami satu hal dengan jelas. Entah untuk keluar dari tempat ini atau untuk benar-benar memasuki inti rahasia penguasa mimpi ilusi, mereka semua harus melangkah ke depan. Tidak ada jalan mundur. Xiaoyan hanya bisa memperingatkan yang lain agar tetap waspada. Begitu melangkah, besar kemungkinan mereka akan kembali terjerumus ke dalam mimpi. Satu-satunya harapan adalah menemukan cara untuk mematahkannya sebelum benar-benar tenggelam. Dengan perasaan waspada bercampur tekad, Xiaoyan pun melangkah maju. Dalam sekejap air laut di hadapannya lenyap tanpa jejak. Suasana berubah drastis. Suara tawa, obrolan hangat, dan keakraban langsung memenuhi telinganya. Saat dia mengangkat pandangan, Xiaoyan mendapati dirinya telah kembali ke keluarga Xiao. Namun ini bukan keluarga Xiao di dunia dewa kuno, melainkan keluarga Xiao di benua Dodi, tempat yang telah lama menjadi kenangan masa lalunya. Sebuah suara lembut menyapanya. Ketika dia menoleh, wajah yang paling dia rindukan menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Pada saat itu seluruh kewaspadaannya runtuh. Pikiran Xiaoyan menjadi kosong, dan dia melupakan segalanya, termasuk fakta bahwa semua ini hanyalah ilusi. Xiaoyan tersenyum lembut dan mengulurkan tangan. Dia mengusap kepala Sun Er dengan penuh kasih. Senyum-senyum hangat di sekelilingnya membuat hatinya terasa damai. Waktu seakan kehilangan makna. Entah sejak kapan, ribuan tahun terasa berlalu begitu saja. Momen ini adalah kenangan yang paling dia rindukan. Benua Dodi, serta orang-orang yang pernah berjalan bersamanya di masa lalu. Meski masa itu penuh kesulitan, manusia memang selalu cenderung mengingat kehangatan, bukan penderitaan. Dalam perjalanan waktu yang panjang, bahkan makhluk abadi pun tak mampu melawan kesepian yang tak berujung. Justru karena terus hidup di ambang bahaya, kenangan akan kedamaian masa lalu terasa semakin menggoda.
Pada saat ini suara lembut namun mengerikan bergema di kegelapan. Tidurlah, nikmati mimpi indah kalian. Jangan pernah bangun. Tanpa disadari, Xiaoyan tenggelam semakin dalam ke dalam mimpi. Yang lain pun mengalami hal yang sama. Masing-masing terperangkap dalam mimpi terindah mereka. Tak mampu melepaskan diri. Di dalam kegelapan, tak terhitung banyaknya makhluk terlihat tertidur lelap. Xiaoyan dan yang lainnya berada di antara mereka, mata terpejam, jiwa terhanyut dalam mimpi. Di bagian paling depan, sebuah mahkota emas kecil melayang diam. Dipenuhi simbol dan ukiran kuno, menyerap kekuatan jiwa tanpa henti. Suara itu kembali terdengar, penuh kegembiraan. Akhirnya aku akan bangkit kembali. Dengan jiwa kalian, aku akan menguasai dunia Sanhai sekali lagi. Penguasa mimpi ilusi perlahan bangkit. Dia telah menunggu terlalu lama. Jiwa-jiwa ini akan menjadi bahan kebangkitannya. Dan mimpi indah hanyalah umpan terakhir sebelum kematian. Di dalam inti rahasia, hanya tersisa sebuah peti mati emas. Saat Xiaoyan membuka tempat rahasia ini, roda takdir pun mulai bergetar. Di antara kerumunan, Bai Hun terbangun. 3 kepalanya membuka mata bersamaan. Dan dari tubuhnya mengalir ribuan jiwa klan Siming yang melesat menuju mahkota emas. Segalanya berjalan sesuai rencana. Namun di tengah itu semua, perhatian penguasa mimpi ilusi tertuju pada satu keberadaan, Xiaoyan. Karena tidak bisa membunuhnya, maka dia memilih cara lain, mempermainkannya. Di dalam mimpi, kedamaian mendadak runtuh, langit menggelap, darah seolah mengalir dari angkasa. Cahaya merah turun, membentuk sosok berjubah hitam. Ketika sosok itu mengangkat kepalanya, Xiaoyan terkejut. Wajah itu adalah wajahnya sendiri, dan dalam sekejap, Sun Er terbunuh di hadapannya. Amarah Xiaoyan meledak tanpa kendali. Kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Dia menyerang dengan niat membunuh. Namun tubuhnya langsung ditekan dan dikunci ke tanah oleh kekuatan yang tak tertandingi. Meski demikian, dia tidak menyerah. Seluruh kekuatannya dikerahkan hingga darah mengalir dari matanya. Satu tekad memenuhi pikirannya. Dia harus membunuh sosok itu, apapun yang terjadi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.